Jadi saya kata begitu itu, wah ada makanan yang kami makan pasar dari itu ini. Alhamdulillah ya dengan perhatian beliau dari sosial ini. Jadi untuk itu kita juga apa yang telah jadi usaha beliau sekaligus beliau memantau kita itu di dan mendapat anugerah dan berkah dari muamalah untuk ini insyaallah. Nah, kedua terima kasih doa kepada wali kota Bukit Bapak Haji Ahmad Sabar dengan alhamdulillah keterangan yang cukup menginspiratif untuk Sumatera Barat bahkan nasional. Kemarin perdagangan tahunan Usman ya, luar biasa. Kemudian alhamdulillah beliau beliau didampingi oleh Bapak Sekda kita ini saya dengar saya lulus ke Azam. Ini Bapak Sekda yang cukup berpengalaman dan luar biasa. Jadi moga-moga Bukit ini menjadi kota yang sesuai dengan impian kita bersama. Tapi oleh doa pada para sadis, asatidzah, guru PPA, pengurus masjid, sekolah ini, tokoh-tokoh kita semua hadir wal hadir. Semoga hari kita ini nanti membawa peningkatan kualitas iman kita. Karena di sini temanya adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam Islam itu secara global bisa kita bagi tiga. Al-Quran ajarannya isinya ada tiga, hadis ada tiga. Yang pertama akidah, kedua syariah, ketiga ada akhlak. Jadi tiga itu ibaratnya akidah ini adalah fondasinya. Akidah fondasinya ini penting sekali. Kualitas syariat, kualitas akhlak itu biasanya dipengaruhi oleh kualitas akidah. Nah, dalam akidah itu ada tiga kajian dua besarnya. Pertama adalah masalah ilahiyat, masalah bagaimana. Kedua masalah nabawiyat, masalah kenabian. Ketiga masalah ghaibiyat, masalah yang baik-baik, termasuk tanda-tanda kiamat. Kemudian akidah ini banyak pula sektenya. Ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Ahlussunnah wal Jamaah, ada Syiah dan lain-lain. Nah, yang selama itu yang direkomendasikan Nabi Ahlussunnah wal Jamaah. Apa bedanya kalau kita lihat Indonesia ini? Ini kehadiran Profesor Dr. Somad. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah disebut ahlunya. Jadi ini bentuk kehadiran beliau sebagai seorang ilmuwan. Ya, semua orang akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti bahasa mestinya wal Jamaah. Jadi ini sudah dapat pada pertama dari beliau. Tidak memperbanyak kalimat, kita serahkan kepada beliau. Ini kesempatan yang luar biasa. Gimana sih kita mengambil keputusan di tengah bermacam-macamnya corak yang disampaikan orang tentang perkara. Maka kita serahkan pada beliau
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Erman Sapar, Wali Kota Bukit Tinggi beserta jajaran. Hadir pula bersama kita pada malam hari ini Bapak Sekda, para alim ulama, para da'i, para pengurus masjid, para ustazah yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada guru kita semua Al-Mukarram Ustadz Jal Fathullah yang memberikan kesempatan. Tadi dalam kata sambutan pembuka beliau mengatakan, Ustadz Somad paling banyak datang ke Bukit Tinggi sampai masuk ke gang-gang, ke pasar-pasar. Dan yang mengajak itu beliau. Jadi nama membawa ambo itu inyo. Jadi bulan Patang mertua ambo datang ke Pekanbaru. Inyo minta kawan ni pergi ke pasar tradisional. Saya mau lihat gimana pasar tradisional di Pekanbaru. Jadi ambo kawan kan sampai ke dalam pasar tu galak suram. Tak ingin ambo awak menyalami tukang ikan, tukang ayam itu masuk ke pasar. Di mana tampek kalau ambo ceramah tausiah, kurang datang salaman. Kalau di Bukit Tinggi ndak, ambo datang masuk ke pasar menyalami tukang ayam, tukang ikan. Tolong ya Pak, coblos nomor Riko. Sesudah itu ambo ndak datang lagi ke Bukit Tinggi. Enggak, memang sesudah ada setahun, ada Pak Wali, ada setahun ya. Ditanya oleh orang, Ustaz, enggak ada ke Bukit Tinggi lagi? Enggak, kecil ambo. Ambo ingin menunjukkan bahwa ambo tidak ada kepentingan. Disangka orang sesudah Pak Wali duduk lalu ambo acok tiap minggu datang. Enggak. Sejaknya duduk sampai kini sekalipun namun tidak pernah datang, baru kini datang. Ini pun datang. Syaratnya ke Cik Ambo akan datang ke Bukit Tinggi, syaratnya dua saja. Yang pertama, peresmian rumah Quran. Yang kedua, wisuda tahfiz Quran. Baru Ambo datang. Kalau cuma sekedar tausiah, ceramah, khutbah Jumat, enggak. Jadi Senin pagi, besok Ahad, Senin pagi, insya Allah peresmian 10 rumah Quran di 10 nagari di kota Bukit Tinggi. Itulah maka ambo datang ke Bukit Tinggi. Jadi orang-orang nak menyangka kalau Pak Wali duduk ambo dapat proyek pengaspalan jalan. Tidak ada kepentingan sama sekali. Sesudah Pak Wali duduk 2 kali ambo membawa keluarga ke situ. Tidak ada ambo lapor kepada Pak Wali. Ambo datang, ambo bawa mertua, ipar ambo, istri ambo. Sengaja tidak menginap di Bukit Tinggi, nginapnya di Ayange. Semingguan lalu datang sepupu ambo, kakak ambo, kemanakan ambo, hampir 10 orang. Kecil orang tu, kami ingin jumpa dengan, sebab dulu Pak Wali waktu ketua ama ambo meninggal, nyo datang ke kampung, pergi ke orang tu ingin bersuo. Ambo ingin bersuo dengan tim angku dulu yang kini jadi wali kota ke Cik Ambo ndak. Beko kalau kalian datang ke Bukit Tinggi, basuo je nyo, bafoto je nyo, dicali orang di FB, disangka orang ambo ada kepentingan. Tapi kalau inyo beko datang ziarah ke tampe awak, itu ndak bah. Kalau awak nak datang, ndak usah. Sebab beko inyo nang kanai fitnah. Cik Ambo. Nah itu para lu ambo. Sebenarnya udah lah lupa cerita. Tadi dek ingat kan dek buyang ulang. hal berbeda dengan ambo.
Ustadz Jel pun tidak sama dengan ambo. Nyo bersorban, ambo berpeci. Sorbannya di kepala, ambo di tengkuk. Biasanya berjubah, malam kok lain ambo calia. Jadi kami nyo berjanggui, ambo indah. Tapi apakah dek karena awak berbeda lalu menuduh orang ahli syubhat? Kira-kira kalau lebih spesifik lagi, aliran mana membuat poster kok? Ya, nama membuat kok ambo ko dua lapih, nama membuat kok nan selapih. Kalau orang benci ke awak, apa sebab kebencian itu? Apakah dek pribadi atau doktrin ajaran? Itu namanya ingin ungkapkan malam ini. Apakah dek berbeda karena pribadi, karena beda suku, beda sekolah, beda tamatan, atau karena doktrin ajaran? Ada ulama kecil orang tu ke Syekh Yusuf Al-Qardawi, namanya Mukbil. Kecil Mukbil, ditulisnya kitab judulnya Iskatul Kalbil Awi Yusuf bin Ab, membungkam anjing menggonggong. Ulama sehebat Syekh Yusuf Qardawi dikecek orang tu anjing. Apolela Abdul Somad nanda ada apa-apa. Jadi kalau ada orang mencaci maki ambo, itu biasa. Sebab sedangkan gurunya saja, kata pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing maraton. Itulah bentuk gurunya. Syekh Yusuf Qardawi disabiknya anjing. Induk dari sado ahli tafsir itu namanya Syekh Muhammad Mutawalli As-Sya'rawi. Tuh. Kecil orang ngejek Syekh Sya'rawi. Sya'rawi munhariful aqidah. Ndak ada apa nanti merah-merah laser. Akidahnya menyimpang. Syekh Mutawalli Sya'rawi ambo ngefans bana dengan Syekh Sya'rawi ko. Syekh Sya'rawi ko dulu ada anaknya laki yang menjabat di Majma'al Buhus. Nama anaknya Sami Mutawalli. Maka nama ambo agilo nama anak ambo Sami. Sebab ambo ngefans dengan Syekh Sya'rawi. Cek orang tu Syekh Sya'rawi akidahnya menyimpang, tukang dongeng, dan tak layak diambil ilmu dari. Memang orangku suka mencaci maki. Mungkin anda indak dicaci orang tu cuma Ustadz Jal surang. Sebab Ustadz Jal kau banyak pasukannya. Ampun ndak ada tentara. Ustadz Dr. Abdul Somad Al-Ash'ari, fikih hambo, akidah hambo Ash'ari, fikih hambo Syafi'i, dalam bertarekat Naqsyabandi. Jadi dalam satu nama itu awaklah tahu, oh nyoko Ash'ari, oh fikihnya Syafi'i, oh Naqsyabandi. Ada kitab judulnya Takfirul Asy'ariyah, mengkafirkan Asy'ari. Apakah orang Sumatera Barat itu Asy'ari? Coba calia ADART Perti, Persatuan Tarbiyah Islami. Trilogi. Perti itu akidahnya Asy'ari,
fikihnya Syafi'i, dan tasawufnya Sunni bukan falsafi, dan tarekatnya Naqsyabandi. Karena inya Jaho, inya Canduang itu inya Canduang tarekatnya Naqsyabandi, dan inya Canduang murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi Asy'ari. Waktu orang Syiah datang ke Jakarta ingin menarik Buya Hamka ikut revolusi Syiah, dijawab dek Buya Hamka di harian Kompas. Tulisannya ada ambo kutip dalam buku 37 masalah populer. Cek Buya Hamka, kami berakidah Asy'ari. Buya Hamka Muhammadiyah mengaku akidahnya Asy'ari. Ada dalam tulisan Buya Hamka. Ambo kutip dalam buku 37 masalah populer dalam pembahasan masalah Syiah. Kullu firaqin, siapa saja kelompok, tukhaliful wahabiyata, kalau inya bertentangan dengan Wahabi, mutawaidatun bi jahannam, makanya masuk neraka Jahannam. Nama kitabnya Fatawa Nur Alad Dar. Maka Asy'ari masuk neraka Jahannam. Jadi jangan heran kalau orang mencaci maki, apa itu somat itu? Enggak ada ilmunya. Somat itu tukang lawak aja itu. Ambo melawak aja profesor ditelam. Waang serius LC waang pulang. Ambo melawak aja tulisan tesis S2 ambo 300 halaman. Judulnya Rijalul Muwatta' wa Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. 300 halaman disidangkan di 3 profesor ahli hadis. Desertasi doktor ambo 600 halaman. Judulnya Syekh Muhammad Hasim Asy'ari wa juhuduhu fi nasris sunnah di Indonesia. Disidang di muka 3 profesor guru besar. S1 ambo Al Azhar luar negeri, S2 ambo Darul Hadis Maroko luar negeri, S3 ambo di Omdurman Islamic University Sudan luar negeri, dan ambo visiting profesor di Universitas Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam luar negeri. Dan ambo dapat gelar doktor honoris causa dari Universitas Internasional Selangor Malaysia luar negeri juga. Itu baru galak-galak ambo, belum serius leh. Kan banyak tuh di YouTube orang tuh ngejek-ngejek ambo kan. Nah, karena tidak mencalik itu berarti hatinya barasia. Kata, Ustaz cari, ambo tidak cari, cuma terbaca kadang. Kadang dikirim orang. Kadang ambo tidak ada niat membaca, dikirimnya loh. Ustaz tengok apa gitu. Angek juga dia kan. Arafna anna kufral mu'attilati a'zamu min kufril mumathilati wa min haula'il mu'tazilah. Kekafiran yang paling hebat adalah diantaranya Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ari kok kafir. Jadi ambo pernah mengajar di Pekanbaru di masjid. Ambo mengajar sih kok meja, ada tiang masjid. Duduknya ke kakinya di muka. Duduknya di tiang masjid itu kaki. Jadi dalam hati ambo, apa de ambo kuri? Manga iko bana. Jadi lama ambo berpikir bu ya, manga sanggup. Awak kalau memang awak tidak senang kan awak pai kan? Kalau tidak, kakinya ke mukamu. Kini yang baru paham, rupanya baginya ambo kok kafir. Patilah nya bantu itu. Baru paham. Lama kaji-kaji, manga banci bananya kawan. Jadi kok keyakinan, akar radikalisme kok kokar. Jadi kalau bapak-bapak dari Badan Intelijen, dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, tentu orang kok khawatir ngundang ambo sebab ambo ustadz radikal kan.
Ikolah akar dari menanamkan kebencian kok kitab. Maka ambo menyampaikan itu tidak mau dalam tablik akbar. Ambo minta pakai infocus. Cuma lupa pula memesan merah-merah itu. Ambo sabi infocus saja. Nah, Asy'ari ku kece orang tu sesat, musyrik, kafir. Ada orang sesat saja, ada musyrik saja, ada kafir. Baginya keceknya dalam teks iko nama kitabnya Ad-Durar As-Saniyah fil Ajwibatin Najdiyah, bahwa Asy'ari itu adalah sesat, musyrik, kafir. Di Indonesia yang Asy'ari itu siapa? Perti Asy'ari. Sumatera Utara Al-Wasliyah. Al-Wasliyah itu Asy'ari. Jawa Timur Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu Asy'ari. Buya Hamka mengaku dirinya Asy'ari. Jadi kalau orang iko berceramah menyabui Asy'ari kafir musyrik, maka inya menciptakan musuh besar. Cumanya pandai, sama bentuk Syiah juga, taqiyah. Pandainya menyimpan bersembunyi. Ikona lah ambo bukakan malam iko ambo tunjukkan. File kau nanti bisa di copy. Fa innal firqatan najiyata, sesungguhnya kelompok yang selamat, hiya ahlus sunnati wal jamaati, adalah hanya ahlus sunnah wal jamaah. Inyo mengaku inyolah ahlus sunnah. Asy'ari bukan ahlus sunnah. Wasintani wasab'una, adapun yang 72 golongan, kullu hafin nar, semuanya masuk neraka. Yang masuk surga hanya dia saja, yang lain itu masuk neraka. Makanya selalu kajiannya bertauhid, bersunnah. Maksudnya, makasudnya selain niko masuk neraka. La tasihhu imamatu man la yukaffirul jahmiyah wal kuburiyin. Tidak sah solat kalau jadi imam. Makanya tidak mau, kalaupun inya berimam itu sudah darurat tingkat tinggi betul. Selesai salam langsung pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang. Hanya sekedar melepaskan kewajiban untuk sholat ke masjid. Hukum aslinya menurut kitab inya, ikos sado kitab nanambo kopikan itu kitab inya, bahwa inya indak mau sholat berjamaah dengan orang Asy'ari. Iko kitab ditulis oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Kata Syekh Ahmad Zaini Dahlan, wasaru ya'taqiduna, mereka berkeyakinan, anna man lam ya'taniquhu ma qalahu Ibnu Abdul Wahhab fahuwa kafirun musyrikun muhdarad dam. Siapa yang tidak ikut imam inyo, maka orang itu kafir, musyrik, darahnya boleh ditumpahkan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti Makkah Al-Mukarramah, mufti mazhab Syafi'i. Syekh Ahmad Zaini Dahlan ikolah yang memiliki murid-murid sanad Sahih Bukhari. Syekh Ahmad Zaini Dahlan punya murid namanya Syekh Bakri Syato. Syekh Bakri Syato punya murid namanya Syekh Mahfud At-Tirmasi. Syekh Mahfud At-Tirmasi punya murid namanya Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Namu inyo ada dalam silsilah sanad Sahih Bukhari. Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab, saudara kandung Muhammad bin Abdul Wahhab, menulis buku menolak saudara kandungnya. Judulnya As-Sawa'iqul Ilahiyah fi Raddi 'alal Wahhabiyah. Dalam kitab iko dituliskan, siapa yang bertawassul kepada nabi dan wali-wali,
Abdul Qadir Jilani, Bahauddin Naqsyabandi, Abul Hasan Asy-Syadzili, wali-wali. Maksudnya wali Allah. Ambo wali juga, semua wali murid. Siapa yang bertawasul kepada nabi dan wali-wali, maka halal darahnya, maka halal darahnya boleh dipancung kepalanya, boleh dibunuh, dan hartanya boleh diambil. Kok kitabnya tidak bisa mengelak lagi. Sanad kitab Sahih Bukhari, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, punya murid Syekh Muhammad Abu Bakar Syatta, punya murid Syekh Mahfud Termasi, punya murid Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Mereka meyakini Allah duduk di atas arasy. Kok kitabnya? Ar-Rahman 'alal arsy istawa wa hal yakunul istiwa illa bijulus. Jalasa yajlisu julus. Allah bersemayam di atas arasy, Allah julus, duduk di atas arasy. Ambo kok julus kok di atas kursi. Allah duduk di atas arasy. Kok kitabnya? Majmu' Fatawa. Wa amma tafsiruhu bil julusi faqad naqala Ibnul Qayyim fi Sawa'iq Ar-Rahman 'alal arsy istawa wa hal yakunul istiwa'u illal julus. Istiwa artinya julus, duduk di atas kursi, duduk di atas arasy. Sedangkan Asy'ari tidak memahami seperti itu. Asy'ari pemahamannya dua. Nan pertama tafwid, wallahu alam bissawab. Ikut salaf. Imam Malik kalau ditanya apa arti istiwa, al istiwa ma'lum wal kaifiyah majhulah wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Yang tanya-tanya wallahu alam. Kalau mau mentakwil arti julus, Allah maha kuasa. Bapak wali duduk di atas kursi selama 2 periode. Maka duduk di atas kursi itu maksudnya bukan hanya duduk saja, tidak turun-turun. Maksudnya dia berkuasa di kota Bukit Tinggi selama 10 tahun. Nampaknya tidak ada yang setuju, tidak ada amin. Ini mancing-mancing. Makna ayat menurut Ahlus Sunnah, ala alaiha uluwu mulkin wa sultanin. Arti Allah di atas aras, kata Imam Tobari kok Imam Salaf, artinya Allah kedudukannya tinggi, bukan tampeknya tinggi, bukan tampeknya tinggi, kedudukannya tinggi. Tanzihullah anil jihah wal makan. Allah itu maha suci dari arah dan tempat. Allah itu berada sebelum ada aras dan tempat. Maka ketika Allah menciptakan aras, dia tidak berpindah naik ke atas aras. Kalau ia berpindah naik ke atas aras, maka dia bukan qadim, tapi dia hadis baharu. Maka bertentangan dengan sifat Allah, mukhalafatuhu lil awadis. Itu maka masak kaji wujud kidam bako. Wujud kidam bako mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wa daniyah qudrat irodat ilmun hayat sama basor kalam. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, kata Syekh Mulla Ali Al-Qari, artinya siapa yang meyakini Allah bertempat, berbentuk, berarah di atas, berjaraknya di atas, awak di bawah, fahuwa kafirun, maka dia bisa menjadi kafir. Itu kata Syekh Mulla Ali Al-Qari. Apa dosa Asy'ari sehingga begitu besar tuduhan terhadap Asy'ari? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, pengikutnya disebut Asy'ariyun atau disebut juga Asy'ariyah. Dialah yang membantah Qadariyah,
membantah Khawarij, membantah Syiah, membantah Jabariyah, membantah Murji'ah, membantah Mujassimah. Karena dia berpegang kepada Quran dan Sunnah. Itulah mengapa Asy'ari disebut dengan Imam Ahlus Sunnah, karena dialah menolak kelompok-kelompok ahli bid'ah. Masalah ayat sifat Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Apa? Bagaimana kita memahami ayat istiwa? Yang pertama tafwid. Yang tidak mau membahas tentang ayat istiwa, serahkan saja kepada Allah. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Apa arti Allah bersemayam di atas aras? Serahkan kepada Allah. Bertanya tentang iko bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Karena salaf tidak pernah mau membahas masalah ini. Serahkan aja pada Allah. Namun kalau ditanya-tanya orang, apa arti Ar-Rahman 'alal arsy istawa? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau di kampus mahasiswa bertanya, apa arti? Ambo jalihkan. Tapi kalau masyarakat awam, tafwid. Tapi kalau mau takwil, maka arti Ar-Rahman 'alal arsy istawa artinya Allah Maha Kuasa. Qala Ibnu Qudamah fi Zammit Ta'wil. Kata Ibnu Qudamah, faminhum man amarraha kama ja'at min ghairi tafsir. Sebagian ulama salaf membaca ayat-ayat mutasyabihat itu tidak ditafsirkan, baca saja tidak ada tafsirnya. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Apa arti tangan Allah Buya? Baca aja, Ustaz tanya, wallahu alam. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras. Apa artinya Ustaz? Yang tanya-tanya, wallahu alam. Tapi kan lama-lama beko awak disabui orang, Ustaz apa tuh? Ustaz wallahu alam. Tidak bisa juga kalau tidak awak jalekan. Maka kalau masyarakat intelektual di kampus awak jalehkan. Penjelasannya itu namanya takwil. Kalau tidak mau menjalehkan namanya tafwid. Pengajian ibu-ibu tafwid, serahkan aja pada Allah. Imam Ali dalam Al-Faraq Bainal Firaq, innallaha ta'ala khalaqal arsya, Allah menciptakan aras. Aras itu singgasana raja. Allah menciptakan aras izharan liqudratihi, karena Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. La makanan lidzatihi, bukan untuk menjadikan aras sebagai tempat zatnya. Karena Allah bertempat, maka tak ada beda dia dengan wali kota, bertempat, residen, tempat tinggal. Allah berbeda dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Ijma' salaf, kata Imam Al-Baghdadi dalam Al-Faraq Bainal Firaq, wa ajma'u ala annahu la yahwihi makan. Allah Ta'ala itu tidak bisa dibatasi tempat, wala yajri alaihi zaman, dan dia tidak bisa dibatasi waktu. Yang dibatasi tempat itu Abdul Somad, tempatnya di atas kursi, dan dia dibatasi waktu. Dia menyampaikan hanya 60 menit. Asal abih wakatu, maka Buya Jelfatullah mengatakan abih wakatu. Allah Ta'ala tidak dibatasi tempat dan waktu ya. Imam Tohawi dalam Aqidah Tohawiyah, wa ta'ala anil hudud, Allah Ta'ala maha suci dari batas. Wal ghayat, akhir. Wal arkan, sudut. Wal a'dha, anggota tubuh. Wal adawat, alat-alat. Allah tak pakai alat. La tahwihil jihati sit, Allah tidak menggunakan 6 arah. 6 arah, muka, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Itu tidak berlaku bagi Allah. Ibnu Fawraq dalam Muskil Hadis, inna ma'na qawlihi aynallah,
Ada dalam hadis Nabi bertanya kepada perempuan, "Ainallah?" Maknanya isti'lamun liman zilatihi wa qadrihi. Untuk bertanya tentang kedudukannya, bukan bertanya tentang tempatnya. Karena tak layak bertanya tempat bagi Allah yang tak bertempat. Allah maujud bila makan, Allah ada tanpa tempat, karena dia sudah ada sebelum tempat itu ada. Maka setelah dia menciptakan tempat, dia tidak berpindah tempat. Kalau berpindah, maka dia tidak qadim. Berarti dia hadis, baharu. Allah itu qadim, maha kekal, tak berubah. Ada dalam sebuah acara zikir tabligh akbar, yang membawa zikir itu zikirnya ya qadim, ya qadim, ya qadim, ya qadim, ya qadim. Berbisik panitia, "Pak, Kapolres ada." Nanggalaknya terlambat, selalu serius. Imam Al-Baji dalam kitab Al-Muntaqa, ulu halihi wa rif'atihi wa syarafihi. Allah di atas, bukan maksudnya di atas, maksudnya Allah tu mulia, Allah itu hebat, Allah itu mulia, agung, kedudukan, bukan tompek. Qadhi Iyad dalam syarah Sahih Muslim dikutip oleh Imam Nawawi, laisat ala zahiriha, hadis-hadis mutasyabihat tidak bisa dipahami secara zahir, bal muta'awilatun, tapi mesti ditakwilkan. Sama macam seorang bapak saking cinta kepada istri, dia berkata, "Adinda, ku nanti kau 1000 tahun lamanya." Itu tidak boleh dipahami secara zahir, mesti ditakwilkan bahwa makna 1000 tahun itu artinya lama. Karena kalau ibu pahami secara zahir, ku nanti kau 1000 tahun lama, sampai 10 tahun adalah sasaango. Singa podium. Alhamdulillah kita sudah kehadiran singa aswaja. Itu kalau jamaah itu memahami secara tekstual zahir, singa aswaja, bayangan ninyo bantuk singa guarang, jaliknya Ustaz Kurui. Berarti pembawa acara kok penipu gitu. Mesti ditakwilkan. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz artinya hafal 300.000 hadis. Wasfuhu bil uluwi, disabui inyo tinggi, bukan fisiknya tinggi, min jihatil makna wal mustahil kaunu dzalika min jihatil his. Mustahil Allah itu secara fisik maknanya tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la, bukan tinggi di atas, maksudnya inyo mulia, bukan fisiknya. Imam Suyuti dalam kitab Dibaj Syarah Sahih Muslim sama maknanya. Imam Nawawi dalam kitab Majmu', famimman yukaffaru, di antara orang yang bisa jatuh ke dalam kekafiran, man yujassimu tajsiman sharihan, kalau ada orang yang menjisimkan Allah, menfisikkan Allah, memvisualisasikan Allah secara sharih, secara jelas, bisa jatuh kepada kafir, maka dia mesti bersyahadat sekali lagi. Imam Zarqani dalam Manahil Irfan, apa kata beliau? Ada satu kelompok, Imam Zarqani ulama Azhar, menulis kitab Manahilul Irfan, menjadi muqarrar buku wajib bacaan anak Azhar dalam kitab Ulumul Quran. Apa kata beliau? Ada sekelompok orang, annahum salafiyun, mereka mengaku mereka pengikut salaf, tapi ternyata mereka yusharu ilaihi bil isyarah al hissiyah, mereka mengatakan Allah di atas bisa ditunjuk, Allah di atas hissiyah, walahu minal jihati sid, Allah kata dia di atas, wa yaqulun innahu istawa ala arsyih bizatihi, Allah duduk di atas aras dengan zatnya, dengan dirinya, istiwaan haqiqiyan. Maka ini
adalah kelompok yang batil, kata Imam Az-Zarqani. Ibnu Abbas mentakwil, Abdul Somad itu mentakwil, dia itu kafir. Ibnu Abbas mentakwil. Ayat apa yang ditakwil Ibnu Abbas? Yauma yukshafu an saqin, pada hari itu betis Allah disingkapkan. Jadi beko di akhirat betis Allah disingkap. Kalau dipahami ayat itu, betis Allah disingkapkan. Bagaimana memahami Allah punya betis-betisnya disingkapkan? Maka ditakwil ayat ini oleh Ibnu Abbas. Ani bin Abbas, Ibnu Abbas berkata, apa kata Ibnu Abbas? Al-amru syadid, makna ayat betis Allah disingkapkan artinya di hari akhirat itu perkaranya amat sangat mengerikan. Begitu juga dengan ayat wassamaa banainaha biaidin, langit kami bangun dengan tangan kami. Cuman Allah bertangan, maka mesti ditakwilkan biaidin artinya biquwatin, dengan kekuatan. Seorang pemimpin tidak boleh bertangan besi. Apa berubah tangan Pak Wali itu jadi besi? Itu berarti wali Robocop namanya. Tangannya tetap, maksudnya apa? Kekuasaannya kejam. Ini kinayah, kias, majas seperti ini tidak bisa dipahami secara tekstual. Imam Malik pun mentakwil. Imam Malik, guru Imam Syafi'i, mentakwil innallah yanzilu fil lail ila sama'id dunya. Allah turun sepertiga malam. Nya memahami Allah itu di atas, kemudian sepertiga malam jam 2 turunnya. Habis itu naik lagi, naik turun lagi, naik balik, naik turun lagi. Kata Imam Malik bukan itu maknanya. Faqala Malik yatanazzalu amruhu, perkaranya turun, bukan zatnya naik turun, naik turun, naik turun. Papua jam 2, sesudah itu jam 3 Papua, Sulawesi jam 2, sesudah itu Sulawesi jam Sumatera Barat. Kalau gitu Allah tuh naik turun lah kata ikut Tuhan apa teh celup, rusak akidah. Imam Ahmad mentakwil waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, Tuhanmu datang, Abdul Somad datang. Berarti Abdul Somad tadi tak ada, sekarang jadi ada. Allah tak bisa dibuat begitu. Tuhan datang. Kalau begitu selama tadi tak ada Tuhan, batil, kosong dari Tuhan. Maka makna waja'a rabbuka kata Imam Ahmad artinya ja'a sawabuhu, ditakwilkannya bahwa yang datang itu adalah balasan pahala, bukan zatnya. Imam Bukhari pun mentakwil. Imam Bukhari mentakwil kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu binasa kecuali wajah Allah. Bagaimana memahami binasa semuanya kecuali wajahnya saja? Maka ini mesti ditakwil. Kata Imam Bukhari makna wajah illa mulkah, semuanya binasa kecuali kekuasaan Allah. Kekuasaan DPR binasa, kekuasaan gubernur binasa, wali kota tidak usah disabiknya, aduh sih kok. Imam Ibnu Taimiyah pun mentakwil wakatunya ditanya walillahil masyriq wal maghrib, Allah punya timur dan barat. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun kamu menghadap di sana ada wajah Allah. Ngadap situ ada wajah Allah, ngadap situ ada wajah Allah. Apa arti wajah Allah di situ? Qiblatullah, arah, bukan wajah muka. Imam Ibnu Taimiyah pun mentakwil. Imam Ibnu Hajar mentakwil. Kata dia Allah tinggi bukan fisiknya, tapi kedudukannya mulia. Iko dalil-dalil bahwa kalangan salaf mentakwil. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak ada itu takwil, salaf itu dua, tafwid atau takwil.
Tafwid serahkan pada Allah. Wallahu alam. Jadi kalau bapak ibu ustadz ustazah tidak mau repot, paling enak mazhab tafwid. Apa arti kaki betis dibukakan? Wallahu alam. Apa arti tangan Allah? Wallahu alam. Apa arti mata Allah? Wallahu alam. Apa arti Allah duduk di atas aras? Wallahu alam. Silakan pilih, dua-dua ada dalam bahan iko. Tentang sumastawa ada takwil. Iko bahan-bahan bebas. Tentang masalah fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah ada takwil. Tentang masalah uzkuruni azkurkum ada takwil. Tentang masalah manganda ustaz baca sadonya subuh baru selesai. Hal yanzuruna illa ayatiyahumullah ada takwil. Ko takwilnya lengkap, bahan-bahan ko lengkap sadonya. Tentang masalah wasi'a kursiyuhu ada takwil. Salaf sadonya yang mentakwil kok. Salaf tu apa? Ulama 3 abad pertama. Abad pertama, abad kedua, abad ketiga itu salaf. Jadi kalau ada weko jamaah menyawi, ustaz jangan undang ustaz Jel dengan ustaz Somad aja lah. Undang-undang lah ustaz salaf. Itu berarti umur ustaznya itu sudah 1000 tahun. Sebab ustaznya itu salaf. Atfa'ah Allah ada takwilnya. Wa huwal qahiru fawqa ibadih ada takwilnya. Takwil salaf sadonya. Au ya'tiya rabbuka ada takwilnya. Untuk membantah orang namanya Nabi tidak ada takwil. Fal yauma nansahum ada takwilnya. Summa stawa 'alal arsy. Ar-Rahman 'alal arsy istawa ada takwilnya. Nasullah fanasiyahum ada takwil. Wasna'il fulka bi a'yunina, buatlah perahu itu dengan mata kami. Ada takwil. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun min nasiyatiha ada takwil. Ma yatihim min dzikrim min rabbihim muhdats ada takwil. Fadhanna allan naqdira alaihi ahad ada takwil. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu katanya cahaya. Ini bahaya. Nanti orang pejam mata nampak cahaya. Itu Allah, itu Allah. Mati lampu tengah malam, dicaliaknya bininya bercahaya. Oh, istri yang bolah dimasuki Allah. Padahal bininya memeriksa handphone-nya bercahaya setengah chatting je orang handphone-nya lupa password enggak ayo wa wajadallahu indahu dia dapati Allah di sisinya ada takwil. Kullu syai'in halikun illa wajhah ada takwil. Wa huwa ahwanu alaih ada takwil. Mimma amilat aidina yang dilakukan oleh tangan kami. Banyak tangan, aidina, tangan. Dalam ayat lain bal yadahu mabsutatan, tangannya 2. Ba memahami itu. Dalam ayat disebut tangan Allah itu 2. Dalam ayat ini bi aidina, amilat aidina, tangan, banyak tangannya. Nauzubillah. Maka ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dari sifat-sifat yang menyamakan Allah dengan makhluk. Inni dzahibun ila rabbi, aku pergi kepada Tuhanku. Bahaya itu. Aku pergi kepada Tuhanku. Berarti Tuhannya di situ. Baca cara memahaminya. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Cik tangan. Bal yadahu mabsutatan, 2 tangan. Bi aidina, 3 tangan. Bara sebenarnya tangan Allah itu kalau dipahami tekstual. Kadang-kadang cik, kadang-kadang 2, kadang-kadang 3. Oh, nauzubillah. Subhanahu wa ta'ala. Was-samaa'a banainaha bi aidin, langit kami bangun dengan tangan jamak.
Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Summa dana fatadalla, ada takwil. Tajri bi a'yunina, ada takwil. Terima kasih. Sanafrughu lakum ayyuhas tsaqalan yauma yukshafu an saqin. Pada hari itu betisnya kami singkapkan. Aduh takwil. Insyaallah kalau file kau Bapak Ibu simpan, satu ayat dan hadis yang dipahami secara tekstual semuanya ada takwil. La aqadna minhu bil yamin. Kami tarik mereka pakai tangan kanan. Maka muncullah orang mengajar tauhid di masjid. Allah itu tangannya cie, dua, tiga, sebelah kanan saja, kiri tidak ada. Kalau pernah Bapak Ibu mendengar orang mengajar tauhid bentuk itu, ada risiko yang ambil. Fa idza qara'nahu, ada takwil. Yanzilu rabbuka, Allah turun. Apakah Allah itu turun naik? Panjang penjelasan tentang takwil. Awak membacanya aja lama, apalagi mengumpulkan. Bapak Ibu bayangkanlah. Habis masalah ayat-ayat mutasyabihat. Ayat yang maknanya samar dan hadis samar seolah-olah menyerupakan Allah dengan makhluk, punya tangan, punya kaki, punya betis, punya mata di atas. Sekarang masalah tawassul. Tawassul itu singkatnya Wiko. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Bisa Ustadz kami undang ke Bukit Tinggi? Tidak bisa, jadwal saya penuh sampai 2024. Bisa jadi diperpanjang sampai 2027. Tiba-tiba disabi, kami ikut masjid binaan Ustadz Jel Fathullah. Oh insyaallah bisa saya kondisikan. Itu namanya bertawassul. Memintanya ke Ambo atau ke Ustadz Jel? Memintanya ke Ambo atau ke Ustadz Jel? Ke Ambo, tapi menyebut nama Ustadz Jel. Memintanya tetap kepada Allah, tapi menyebut nama Nabi Muhammad. Barokat Nabi Muhammad, barokat Syekh Abdul Qadir Jilani, barokat Syekh Bahauddin Naqsyabandi, barokat Tuan Syekh Labaisati, barokat Inyak Canduang, barokat Inyak Jahu. Apa hukum meminta kepada Allah tapi bertawassul menyebut nama orang soleh? Bagi mereka tidak bisa membedakan antara minta sama Allah dengan minta kepada Nabi. Maka kata dia, meminta kepada Nabi, meminta kepada wali-wali, meminta kepada orang soleh sama dengan orang kafir musyrik yang mempersekutukan Allah dengan Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Itulah makanya memandang Ambo sebagai musyrik. Somad, jangan ikuti pengajian Somad itu. Dia musyrik itu. Karena dia meminta kepada wali-wali. Ambo meminta wali kota pun tidak Ambo meminta. Nabi itu punya kehidupan khusus di alam barzakh. Tidak sama bantu awak. Hadisnya sahih. Siapa yang meminta salam kepadaku, maka aku jawab salamnya. Itu maka awak dalam solat mengucapkan salam. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Di muka kuburnya awak ucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Jasad Nabi tak dimakan tanah. Hadisnya sahih. Innal arda innallaha harramal arda
antakula ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jasad nabi tak dimakan cacing tanah. Bertawassul kepada nabi, Allahumma inni atawassalu ilaika. Aku bertawassul kepada engkau, bukan meminta kepada engkau. Nabi Adam bertawassul, berdoa kepada Allah, menyebut nama Muhammad. Ya Allah, ampunkanlah dosaku berkat Muhammad. Allah bertanya kepada Adam. Allah bukan tak tahu, Allah Maha tahu, cuma Allah ingin bagi tahu. Adam, dari mana engkau tahu bahwa ada hambaku bernama Muhammad? Lama khalaqtani, ketika kau ciptakan aku, fanafakhtu fihi ruhi, kau tiupkan ruh ke dalam jasadku, rafa'tu ra'si, ambo angkat kepala ambo, kata Adam. Ambo caliak di tiang aras ada nama Muhammad. Pastilah makhluk iko mulia di sisimu. Pembahasan hadis iko panjang lebar dalam kitab Mafahim Yajib Antusohah, dikaji oleh ahli hadis Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Kami sampai datang ke Tampe Inyo sama-sama haji tahun 2000, dibawa dek Bang Ikhwan. Tapi waktu itu awak dek mahasiswa bukan datang mengaji, dapat 30 rial. Pendapat ulama tentang hadis iko tuntas dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, dalam kitab Mafahim Yajib Antusoha. Orang Yahudi dulu kalau nyaba perang, nyaba tawassul, ya Allah, kami perang melawan Bani Ghatafan, berkat Nabi akhir zaman yang akan kau utus, tolong menangkan kami. Belum lahir inyo orang sudah bertawassul menyebut nama inyo. Bertawassul kepada Nabi setelah Nabi lahir. Sebelum Nabi lahir bertawassul, setelah Nabi lahir bertawassul, setelah Nabi meninggal pun bertawassul. Bertawassul setelah Nabi meninggal, hadis sahih, sahabat buto minta kepada Allah menyebut nama Nabi Muhammad, dikabulkan Allah doanya. Imam Ahmad bin Ambal membolehkan tawassul dengan Nabi Muhammad SAW, mesti melalui Nabi. Wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Orang-orang yang minta ampun kepada Allah, inyo datang kepada Rasulullah, maka dia dapati Allah mengampuni dosanya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaz doa tawassul, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbika. Aku meminta kepada Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, pembahasan tentang bid'ah. 3 pembahasan awak malam itu. Pertama tentang ayat mutasyabihat, Asy'ari dituduh kafir karena mentakwil, sudah terjawab. Yang kedua tentang tawassul, Asy'ari disebut musyrik karena bertawassul, sudah terjawab. Yang ketiga, orang mazhab Asy'ari disebut pelaku bid'ah. Maka kalau kau tuduh saudaramu pelaku bid'ah, berarti otomatis dolalah. Kalau sudah dolalah hati-hati, jangan ngaji sama somat. Somat tuh pelaku bid'ah. Itu kalau ditaruhi kan, bid'ah, dolalah, finnar. Ambo kola barakali masuk neraka. Maulid Nabi neraka, nuzul Quran neraka, halal bihalal neraka. Pokoknya neraka saja lah untuk. Mana ada Nabi mengajarkan berzikir 1000 kali? Mana ada Nabi mengajarkan nanti kamu sebelum tidur malam berzikirlah 1000 kali? Tidak ada. Tapi itu dilakukan oleh Abu Hurairah. Dalam riwayat Syiar A'lam An-Nubala, Abu Hurairah sebelum lalok malam diambilnya tali, diikatnya 1000. Maka sebelum lalok, subhanallah, 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 subhanallah. Kalaulah dibuat definisi, kalau indah dibuat Nabi bid'ah, masuk neraka Abu Hurairah. Siapa awak memasukkan Abu Hurairah neraka? Kenapa Abu Hurairah masuk neraka? Karena tidak pernah dibuat Nabi.
Orang di pondok 7 tahun, habis itu mengaji lagi ke Mesir, ke Madinah, ke Makkah, baru pulang, baru mengaji. Ini enggak, modal 5 aja. Indah dibuat Nabi masuk neraka. Apa kok gaji? Pokok ikhtilaf ayat sifat tawassul ikhtilaf. Pokok ikhtilafnya itu ada pada masalah akidah. Lama ngajar. Yang pertama pada ayat sifat, ayat-ayat mutasyabihat tadi. Yang kedua pada masalah tawassul. Yang ketiga masalah ikhtilaf, fikih bid'ah, hadis dhaif bid'ah. Beko Ustadz ceramah bulan puasa. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itkun minan nar. Langsung beraninya dari bawah itu, bukan penanya ngaji. Ustadz, itu hadis dhaif, jangan ajarkan ke kami. Ustadz Iko darah tingginya naik di abi babuko makan durian. Turunnya ke bawah ditinjunya ikonan dhaif gua. Wa ang sabi dhaif ikonan dhaif gua. Akhirnya dipisah di tentara di luar masjid. Kejadian kok true story di Pekanbaru. Nama misah orang di luar masjid. Akhirnya orang luar masjid. Untung awak ndak ke masjid gitu. Wah ayo kok. Habis dia. Jadi lebih kurang itulah pembahasan. Jadi kesimpulannya 3. Pertama masalah ayat sifat atau ayat mutasyabihat. Yang kedua masalah tawassul. Yang ketiga masalah Terima kasih segala perhatian. Ambo kembalikan ke Buya Jelfatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dibantu. Bapak. Karena Bapak ada yang lebih. Apa? Ulang-ulang deh. Mikir di jalan sedikit. Agak musik yang tadi. Mikir di jalan sedikit. Itu benar. Ayo. Ya, dihormati bersama dalam kacamata mengkasih bahwa anak sahabat yang berbahagia di dalam kitab Risalah dulu pada bab yang terakhir beliau menjelaskan ulikan adamu ala surati Muhammad bin Hamidah ulikan adamu ala surati Muhammad bin
di mana secara makna manfaat dan hakikat minha minda kita al-Islam wabah itu kita ini itu pada mata sakwa belum selesai. Yang kedua, bagaimana interpretasi daripada kacamata manfaatnya sebahagia masalahnya antara sifat maknawi dengan bahasa apa korelasi antara bahasa dengan sifat maknawi, apa di atas daripada Allah sifat maknanya atau lainnya. Yang untuk sementara ini Pak Somad dua pertanyaan dulu dan kami serahkan kepada Ustaz. Kami nanti jawabannya Allah Ta'ala. Tetapi ya, yang kedua kami masih ragu Pak Somad antara la ilaha illallah dengan sifat maknanya. Maknanya bagaimana korelasi antara sifat dengan la ilaha illallah? Apakah sifat maknanya itu sifat Allah? Ya. Nah kemudian daripada itu la ilaha illallah zat daripada sifat. Itu yang pertanyaan. Yang terakhir, bagaimana penjelasan antara wujud mahi makat dengan wujud nama? Cukup tidak saja kepada Rasulullah, tapi kita sama jadi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adam itu bentuknya adalah Muhammad. Maksudnya bentuk fisik manusia iko mim ateko kepalanya mim. Ha itu kalau ditagakkan Muhammad itu ditulisnya ke bawah, Muhammad ke bawah, mim itu kepalanya, ha itu tangannya, mim itu bagian paru tengahnya, dal itu bagian kakinya. Kalau Muhammad tidak ditulis ke samping, tulis ke bawah. Mim ateh kepala, ha tangan, mim lagi bagian tengah, dal kakinya, Muhammad. Lalu kemudian insan niko manusia iko lalu insan manusia kok jadi Allah yang dimaksudnya tadi bentuk Muhammad itu fisik zahirnya kok. Adapun tentang batinnya adalah tidak nampak. Apakah Allah tulisan Allah itu kan tidak. Abdul Somad itu apakah tulisan ain, badal, alif, lam, sod, mim, dal kan tidak. Bukan itu Abdul Somad itu. Abdul Somad itu ikonnya. Jadi antara roh dengan Allah bukan berarti Allah itu sama dengan roh, tapi sama-sama tidak nampak. Ada di antara kita kok yang bisa menengok roh? Tidak. Ada di antara kita kok yang bisa menengok Allah? Tidak. Kalau begitu samakah Allah dengan roh? Tidak. Itu makna bahwa Allah insan itu, insan maksudnya ya ayyuhal insan, wahai insan, maksudnya batinnya, ruhnya itu memiliki kesamaan. Tapi beko dipotong video mboko menyabik manusia sama enggak? Paham kan? Nah, paham. Pertanyaan tadi yang ke wujud qidam baqa mukhalafatulil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Lalu kemudian ma'ani ma'nawiyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basor, kalam. Dari mulai ilmu kaunuhu aliman, basiran, sami'an, mutakalliman. Itu nan tujuh itu tambahan. Jadi asalnya wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basor kalam. Aslinya tiga baleh. Nan tujuh itu kaunuhu aliman, kaunuhu basiran, kaunuhu sami'an, kaunuhu mutakalliman adalah tambahan.
Kalau di awak teliti, awak potong-potong. Wujud sifat pada zat. Laptop iko ado. Zat laptop tu mana? Konya. Sifat yang melengket, melekat pada laptop kok wujud. Selamanya wujud ada wujud. Adapun qidam baqa mukhalafatul hawadis qiyamuhu binafsihi wadaniyah qudrat wahdaniyah adalah sifat menafikan yang tak mungkin. Contoh, qidam tak berawal, baqa tak berakhir. Maka ketika awak katakan Allah itu qidam, menafikan orang yang mengatakan Allah berawal, menafikan dia. Maka dia disebut dengan silbiyah, menafikan yang silbi, yang tidak. Allah itu akan mati, akan berakhir. Dinafikan sifat mati berakhir itu dengan baqa. Allah itu berawal, dilahirkan, lam yalid walam yulad, dinafikan dengan sifat qidam. Allah itu di atas, Allah itu duduk, dinafikan itu dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Lalu kemudian ilmun. Apakah ilmun itu sifat yang berdiri sendiri atau sifat yang melekat pada zat? Maka Mu'tazilah mengatakan ilmun melekat pada zat. Karena kalau dia berdiri sendiri, ini zat, ini ilmun. Kalau begitu ada dua yang qadim, berarti zatnya qadim, sifatnya qadim. Kalau begitu batallah kul huwallahu ahad, kata Mu'tazilah. Dijawab oleh mazhab Asy'ari. Kata Asy'ari, bukan kalian yang salah faham. Allah zatnya punya sifat, tapi dia tetap satu, tak terpisahkan. Sama dengan Abdul Somad melihat. Zat Abdul Somad melihat. Apa kami? Iko Abdul Somad zatnya, melihat sifatnya. Matanya terpisah, kan tidak? Allah la yatajazza. Allah tidak terpisah. Tidak seperti boneka, iko tangannya, iko kakinya. Maka ma khatara bi balik fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di pikiranmu, maka Allah tidaklah seperti itu. Penjabaran dari semua ini, itulah dia terkandung dalam kata la ilaha. Di dalam kelas ada Abdul Somad. Bisa ada kemungkinan ada Pak Wali, bisa kemungkinan ada Ustadz Jel. Tapi kalau sudah dinafikan la ilaha illallah, tidak ada apapun di dalam kelas kecuali hanya Abdul Somad. Itulah mengapa zikir yang paling afdal la ilaha illallah, karena di dalamnya ada nafi dan isbat. Itulah mengapa, kenapa sifat Allah cuma 20? Sifat Allah itu kan tidak terbatas. 20 itu adalah kunci. Kalau mahir memakai yang 20 ini, semua aliran sesat otomatis terbantahkan. Ada orang mengaku Tuhan, namanya Lia Eden. Masih ingat? Sekarang kita praktekkan sifat 20 untuk membantah Lia Eden. Sebutkan satu sifat cukup untuk membantah Lia Eden. Sifat apa? Lia Eden mati kan? Berakhir. Sifat 20 yang menyebutkan Allah tak berakhir. Baqa. Baqa tak berakhir. Nabi Isa Tuhan. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih anak Allah. Sebutkan satu sifat dari sifat 20, membantah itu. Cukup satu sifat. Ibu punya anak kan? Allah tak punya anak. Mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi sifat 20 itu bukan batasan. Sifat 20 adalah kunci. Kalau mahir memakaikan sifat 20, apapun nanti kelompok-kelompok sampai hari kiamat bisa terbantahkan. Begitulah kecerdasan mazhab Asy'ari untuk mengunci.
liberal, sekuler, komunis, ateis, khawarij, murji'ah, jabariyah, qadariyah, mu'tazilah, apapun nama kelompoknya terbantahkan kalau dikuasainya sifat 20. Begitu agak lebih kurang jawaban. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau waktu ini satu kita harus kasih silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Guru Ustaz Somad yang mulia memberikan saya kesempatan. Saya bertanya dua pertanyaan. Pertama, yes, Karena kita mau dua. yes, insyaallah. Pertama, saya pernah mendengar seorang ustaz bertausiah menyampaikan kepada jemaah ustaz tentang masalah Isra dan Mi'raj. Jadi di dalam ceramahnya dia menyampaikan bahwasanya ketika Allah Isra dan Mi'raj itu kan sampai ke langit ke-7. Jadi yang di langit ke-7 itu dia menyebut sholat, dan yang dipahami oleh masyarakat yang umum berarti Nabi Muhammad itu menyebut sholat di atas, karena di langit ke-7 pasti di atas katanya. Jadi pertanyaannya, bagaimana posisi sebenarnya ketika Nabi Isra dan Mi'raj itu? Apakah benar posisi langit ke-7 dia menyebut sholat di atas tadi? Karena yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi, langit itu tidak di atas, di bawah, dan seterusnya. Satu. Kedua, ini pengalaman Ustaz. Jadi saya satu mengajar di satu sekolah kota tinggi. Jadi sebelum PPM mulai itu ada deklarasi seperti absen sholat. Absen sholat, ya, jadi masing-masing siswa ditanyakan absennya sholat subuh, zuhur itu berapa. Umum 50-70% itu banyak yang sholat itu tidak lengkap Ustaz. Ditanyakan kadang kepada siswa dan kepada orang tua, kenapa tidak sholat? Kalau jawaban anak, ya Pak, tadi tidak ada dijadwal di lama. Lalu pernah kami tanyakan kepada ibundanya, bunda kenapa tidak dibangunkan anaknya? Yo kasihan Pak. Jadi kami berpikir ternyata kami mengajar di sekolah mantan dan ini, sedangkan orang tua di rumah sikap seperti ini jadi bertolak belakang. Bagaimana cara atau trik lah dulu atau kami supaya ada kerjasama dengan orang tua? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sebutkan ayat Quran atau hadis Nabi yang menyebutkan bahwa Isra Mi'raj itu adalah Allah ingin menunjukkan dirinya kepada Nabi Muhammad. Hai Muhammad, naiklah engkau ke atas sebab ambo ingin menunjukkan diri ambo di atas. Yang ada dalam Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu. Kami ingin menunjukkan kepadanya ayat-ayat kami. Jadi Nabi Muhammad itu di Isra Mi'rajkan Allah, tujuannya linuriyahu min ayatina. Semua yang kita dengar sam'iyat tentang surga, tentang neraka, tentang Sidratul Muntaha, tentang Lauhil Mahfuz, semuanya sam'iyat. Kita cuma mendengar, tapi Nabi Muhammad linuriyahu, dia melihat. Itu tujuan Isra Mi'raj. Kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad Isra Mi'raj karena ingin berjumpa dengan Allah, karena berdialog dengan Allah, bagaimana dengan Nabi Musa berkata-kata dengan Allah di mana? Di Bukit Tursina. Kalau begitu Allah pindah-pindah. Nyo kate
Dan itu turun lalu ke Bukit Tursina. Bagaimana dengan Nabi Ibrahim berkata-kata kepada Allah, tak perlu naik ke atas bukit. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Lalu kata Allah Ta'ala, ambillah burung, potong, bagi ke atas bukit, lalu panggil, nanti akan menyatu. Tidak ada Nabi Ibrahim naik ke atas Bukit Tursina, naik. Maka berdialog dengan Allah tidak memerlukan untuk naik ke atas. Nanti pulang ke sekolah, ke rumah, tengok globe bola dunia. Itu yang bawah tuh Australia, Indonesia di tengah, lalu kemudian di bawahnya Pulau Jawa, paling bawah Australia, yang di atas itu Afrika. Nah, jadi kalau orang Afrika menyabui ate, orang Australia jadi atenan mano. Makanya mereka mengatakan bumi ko peta. Bumi ko katanya datar, flat earth, bumi datar. Kenapa? Karena kalau dia pahami bumi ko bulat, dia error. Karena Australia di bawah, Afrika di atas, Tuhan di atas. Kata orang Afrika. Kece orang Sydney, Melbourne. Kita berada di tengah samudra, bukan samudra Atlantik, samudra ruang angkasa. Maka menurut ilmu astronomi, menurut apapun, yang paling tepat adalah Allah maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Tapi kita tak setuju dengan orang mengatakan Allah fi kulli makan. Itu bukan Asy'ari. Nanti kalau ada tuduhan Asy'ari mengatakan Allah ada di setiap tempat, Allah maujud bila makan. Tentang masalah sekolah, kantor dengan anak, maka jangan yang diceramahi cuman anak sekolah, tapi buatkan persatuan wali murid. Jadi ambo di sekolah pesantren, saya nanti yang saya ceramah ini anaknya atau bapak emaknya? Anaknya Pak Ustadz. Anaknya jangan lagi, kumpulkan bapak emaknya. Karena di sekolah dia diajarkan, anak-anak, kita laki-laki menutup aurat sampai lutut, perempuan pakai jilbab. Di rumah amaknya ndak betudung, apanya bercelana pendek. Kita membangun istana pasir di tepi pantai, cantik istana pasir, anak-anak baik ngapal Quran. Di rumah apa amaknya mandangan lagu keong racun kucing garong cinta satu malam, selimut tetangga pulang-pulang berbadan dua. Tidak bisa. Maka orang tua mesti bersinergi dengan. Maka kalau ambo tausiah, dulu kan saya pernah ke sana ceramah sama anak-anaknya. Untuk jadwal yang kedua nanti bapak ibunya datang diceramahi supaya sama. Kalau bapak ibunya datang, ambo sampaikan, sekolah bukan laundry dan guru bukan pegawai laundry yang dibayar bawa pakaian kotor keluar bersih. Guru adalah partner orang tua. Karena orang tua tak sanggup mendidik anaknya, maka diserahkannya ke guru. Maka orang tua mesti mencium tangan guru. Ini mindset, main otak, set cara pandang orang tua mesti diluruskan. Banyak orang tua sekarang main otak set setan. Orang tua berotak setan. Wallahu a'lam bishawab. Ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan, kedudukan Tuhan dari Rasulullah, banyakkan dirimu puasanya ada yang belum dibayarkan. Jadi sebaliknya banyak puasa kadang-kadang waktunya ke depan, mungkin kadang-kadang ada dirimu. Jadi belum sempat bayar dia atau puasa saja. Kan udah bebek puasa masuk, tapi utama lunas, tolong penjelasan supaya
Masuk. Ibu yang ada utang 7 hari, maka malam iko makan sahur. Sebab besok sudah 23 Sya'ban, ada kesempatan. Adapun hadis yang mengatakan idzan tasafa Sya'ban fala tasumu, kalau sudah lewat nisfu Sya'ban tak boleh lagi puasa. Maksudnya puasa sunat yang orang itu memang tak pernah terbiasa puasa sunat. Inyo tak pernah puasa sunat, tiba-tiba lah dakek-dakek kok rajin mana puasa sunat, itu tak boleh. Tapi kalau nyo terbiasa Senin Kamis, besok puasanya boleh apa enggak? Besok kan masih Ahad, belum Senin. Puasanya hari Senin boleh, karena terbiasa. Yang kedua nan boleh berpuasa adalah puasa qadha, puasa mengganti boleh di akhir Sya'ban sebelum datang Ramadan. Perempuan yang menyusukan anak dan hamil, apakah dia mengqadha saja atau bayar fidyah saja atau dua-duanya? Ustadz Iko ceramah bayar fidyah saja, Ustadz Iko ceramah qadha saja, Ustadz Iko ceramah qadha dan bayar fidyah. Akhirnya jamaah ndak ke masjid lagi, panyang kepalanya. Menurut pendapat Ibnu Abbas, maka dia bayar fidyah saja. Pendapat pertama. Menurut pendapat mazhab Maliki, Hambali, qadha saja. Jadi ustaz-ustaz tadi yang berceramah fidyah saja ado, yang qadha saja ado. Pendapat mazhab Syafi'i, kok air buaya pula kok. Pendapat mazhab Syafi'i, kok nambo amalkan. Tengok dulu, inyo indak puasa sebab apa? Kalau inyo indak puasa sebab dirinya, maka inyo qadha saja. Ibu jangan puasa ya bu, kata dokter. Kalau saya puasa mati, maka dia qadha saja. Tapi kalau dia tidak puasa, ada unsur anaknya, janin ibu lemah. Kalau ibu tak puasa, anaknya tidak dapat asupan gizi. Entah apa lagi cik dokter tuh apa, lo paham? Ada unsur ekstern yang bukan dirinya, makonyo kanai duo, qadha plus fidyah. Ambo ulang sekali lagi. Kalau dia tidak puasa karena dirinya, qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, maka qadha plus fidyah. Jaleh? Jaleh. Ambo amalkan mazhab Syafi'i. Tapi kalau ada jamaah yang dia pilih, ambo fidyah sajalah, atau nya pilih ambo qadha sajalah, ketiga-tiganya lah ambo sabuikan. Kami minta yang tertulis, Ustaz, payah kami ingat. Tulis saja di Google itu, tanya jawab Ramadan Abdul Somad, enter, download. Ada buku ambo yang dalam bentuk PDF 30 tanya jawab Ramadan tentang pembahasan tentang qadha ibu hamil dan ibu menyusui. Laki-laki walaupun tak hamil dan menyusui tetap mesti tahu karena istrinya perempuan. Wallahu a'lam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Ustaz untuk kesempatannya. Mungkin di sini ingin saya pertanyakan seperti kebiasaan dan kebanyakan kita juga Ustaz. Itu terkait tawasul, di mana tadi Ustaz jelaskan bahwa tawasul tersebut adalah suatu amalan yang dapat kita kerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di sini seperti kebiasaan kita ada juga yang misalnya meminta doa ke kuburan-kuburan Ustaz, meskipun itu kuburannya
Kalau kuburannya joleh, bahwa iko makam syuhada Badar, orang yang meninggal waktu perang Badar yang mati syahid punya keutamaan, maka sesungguhnya dalam sholawat Badar itu ada makna bertawassul dengan orang soleh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil barakat ahli Badar, kabulkanlah doa kami ya Allah. Jadi tapi kalau kuburan dukun selalu menang main gaple dan porkas, karena kuburan pawang hujan. Kalau kami ingin mendalami masalah tawassul dengan orang soleh, ini apa kitabnya? Kitab Nampatamo, judulnya Al-Mausu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah, ensiklopedia dalil-dalil ulama tasawuf, ditulis oleh Syekh Yusuf, orang Damaskus Suriah. Bukunya bisa di-download PDF gratis. Yang kedua, at-tabarruk bil anbiya wal auliya, bertabarruk dan tawassul dengan wali-wali dan nabi-nabi, ditulis oleh ahli hadis dunia. Ahli hadis abad 20 di dunia kok cuma dua, satu dari Maroko barat, satu dari timur. Nan dari Maroko itu namanya Syekh Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, sedangkan yang dari timur namanya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Padang. Lahir di Makkah, gadang di Makkah, sado sanad dunia ko di kepalonya, maka disabinya dengan musnidud dunia, musnidul asr. Dua ahli hadis dunia abad 20. Pertama Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, orang Maroko. Satu Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Iko tentang dalil bertawassul dengan orang soleh. Lalu kemudian tentang bid'ah. Idza wafaqas syari'ata, kalau perbuatan iko sesuai dengan syariat, fa bid'atu huda, maka namanya bid'ah hasanah. Idza khalafas syari'ata, kalau bertentangan perbuatan itu dengan syariat, maka disebut dengan bid'ah dhalalah. Dua. Yang membagi itu siapa? Imam Syafi'i. Sekarang ambu kasih contoh satu. Ada namanya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Inyo punya anak namanya Abdullah. Bertanya orang ke Abdullah, Abdullah, yo, angku anak Imam Ahmad bin Hambal, yo. Apa angku Imam Ahmad bin Hambal itu kalau malam siang bara rakaat salatnya? Salasami'ati rakaah, 300 rakaat. Sekarang ambo tanya, pernahkah Nabi sholat 300 rakaat? Mana ada? Sekarang perbuatan Imam Ahmad bin Hambal sholat 300 rakaat itu bid'ah apa enggak bid'ah? Bid'ah, karena enggak dibuat Nabi. Tapi bid'ah apa? Bid'ah hasanah. Kalau enggak ada Imam Syafi'i membagi bid'ah, Imam Ahmad bin Hambal masuk neraka gara-gara itu. Imam Ibnu Taimiyah selesai sholat subuh, matanya mencaliak ke atas langit membaca Fatihah sampai terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu, sampai terbit matahari. Pertanyaan ambo, pernahkah Nabi habis sholat subuh sampai terbit matahari matanya mencaliak langit membaca Fatihah? Tak pernah. Lalu perbuatan itu apa namanya? Bid'ah. Bid'ah apa? Hasanah. Andai tidak dibagi oleh Imam Syafi'i bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah, maka Ibnu Taimiyah pun masuk neraka, karena semua bid'ah.
Adapun masalah tabui awak serahkan pada sahibud dar a'lam bidari, nan punya rumah lebih tahu tentang isi rumahnya. Tentang tabui itu biasanya sudah kita fatwakan kita tidak dapat tahun yang lalu. Jadi tentang apa ini seperti ini. Kemudian kita ambil kesimpulan dari yang saya sampaikan semua bahwasanya Asy'ariyah yang sering diserang sesat macam itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu kata ulama ada tiga yang beribadah. Pertama, Ahlul Hadis itu Imam Ahmad bin Hanbal dengan pengikutnya. Kitabnya Ushul Sunnah, referensi utamanya Ushul Sunnah. Kemudian mazhab Asy'ariyah. Kalau Ahlul Hadis tentang ayat mutasyabihat, kafir. Imam Ahmad kafir. Asy'ariyah seperti yang diterangkan Imam Ghazali seperti tadi, jika selesai dengan kafir cukup kafir serahkan kepada Allah. Tapi jika menimbulkan fitnah tidak selesai, jelaskan fitnah. Itu Asy'ariyah. Ketiga Maturidiyah, Abu Mansur al-Maturidi, dia orang Syiah. Maturidiyah 90% sama dengan Asy'ariyah, juga pakai kafir. Itu rujukan utamanya syaratnya dari Abu Hanifah. Jadi ketiga-tiga ini pokoknya adalah Imam Ahmad salafus saleh, kemudian Abu Hanifah salafus saleh, kemudian Abu Hasan al-Asy'ari salafus saleh. Ini 300 tahun pertama. Jadi akidah yang kita pakai hari ini akidah salafus saleh. Akidah 300 tahun pertama. Semua itu sudah tuntas. Cuma khilafnya ada saja muncul beberapa pendapat yang berbeda dengan Asy'ariyah oleh Ibnu Taimiyah pada waktu itu. Tapi Ibnu Taimiyah tetap berguru kepada tokoh-tokoh Asy'ariyah. Namun yang lebih tajam yang salah menyalahkan itu munculnya di abad ke-12. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu muncul di abad ke-12. Jadi yang kita lakukan hari ini selalu sore yang menyalahkan orang di abad ke-12 Khalafiyah sebenarnya. Kita yang Salafiyah, mereka Khalafiyah. Salafiyah itu yang lebih dulu, Khalafiyah Belakangan. yang belakangan. Jadi makanya karena dia sering ngaku bukan Salafi, tapi pengikut Salaf. Karena dia belakangan dia ikut sampai salahkannya pengikutnya. Makanya tidak ada mazhab yang sama dengan Ahlussunnah. Kalau Imam Ahmad kafir, Imam Malik kafir, menyerahkan makna kepada Allah. Kalau mereka menyerupai tasbih Allah yang mengaku, mujassimah tasbih. Teman saya doktor, nah ini saya di Jawa ya, sekelas di sini, tapi punya kamus di Jawa, sering belajar. Dia mengatakan Allah dua, dia pasti tidak mau dua. Tapi karena saya sekelas dulu ya, Fadia sih. Kalau ada yang kirimlah berusaha banyak tolong kirim proses soal. Nah, sedang yang kita pakai hari
Abu Hanifah lahir pada 20 Hijriah atau 150 Hijriah, masih di kurun 300 tahun pertama. Imam Malik lahir 93 ya, itu meninggalnya dari 109, itu juga 100. Imam Syafi'i 150 Hijriah lahirnya, 104 meninggalnya, 100. Imam Ahmad 100. Jadi semua yang kita pakai adalah 100. Yang membantahnya, yang memisahkannya adalah khalafus saleh. Apa namanya? Khalafus saleh. Khalaf itu ada dua maknanya. Kalau dipanjangkan khalafus saleh, itu orang yang memiliki orang saleh. Tapi kalau khalafus saleh, orang di belakang. Saleh yang belakang. Dari saya kepada Allah, insya Allah ini sudah tuntas. Saya mencetak buku sebanyak 10 juta yang kita pakai. Itu mencetak buku akidah generasi 300 tahun pertama, juga itu mulai di abad keempat, jauh di abad keempat, kemudian kita punya abad yang abad ke-7,